Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali rasanya kita dapat kembali berjumpa dalam acara webinar literasi digital tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pada hari ini, Senin 16 Agustus 2021, bersama saya Nada Safitri selaku pembawa acara sekaligus moderator pada pagi hari ini. Selamat pagi teman-teman di seluruh Indonesia, terkhusus dari Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Pagi hari ini kita akan membahas ilmu literasi digital di webinar kali ini dengan bertemakan cerdas dan bijak berinternet, pilih-pilih sebelum sebar. Teman-teman semua, apakah sudah familiar nih dengan kata-kata hoax atau ada juga kata-kata prank nih? Nah, di webinar kali ini kita akan kupas tuntas nih tips dan trik agar teman-teman semua makin cerdas dan bijak dalam bermedia sosial dan menghindari disinformasi yang tersebar di internet. Dan jangan lupa juga ajak saudara, sahabat, pacar, teman-teman semua untuk join di webinar kali ini dan posting pengalaman kalian dalam mengikuti webinar hari ini di Instagram dengan hashtag Makin Cakap Digital dan tag ke Instagram kami @siberkreasi. Jadi ikuti terus webinar pada pagi hari ini sampai selesai nanti. Baik, sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak Samuel A. Pangerapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Yang kami hormati Ibu Betty Epsilon Idros MSI sebagai narasumber kita yang pertama. Yang kami hormati Ibu Dioni Ditya Perdana MIKOM sebagai narasumber kita yang kedua. Yang kami hormati Bapak Ilham Ramadan Eskom sebagai narasumber kita yang ketiga. Yang kami hormati Bapak Andi Saputra SIKOM sebagai narasumber kita yang keempat. Yang kami hormati Kak Tommy Ristanto sebagai Key Opinion Leader dan seluruh peserta webinar hari ini yang berbahagia. Tak lupa juga kami ingatkan kepada seluruh peserta webinar untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, juga menjauhi kerumunan, agar kita bersama-sama dapat memutus tali penyebaran COVID-19 dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai webinar pada hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa hening dipersilakan. Berdoa tidak pernah usai. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ya, sepertinya teman-teman semua lagi habis pemanasan ya untuk besok 17-an. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari keynote speech kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Samuel A. Pangerapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samuel atas sambutannya. Selanjutnya kita akan menyapa key opinion leader kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita kali ini. Ada Kak Tommy Ristanto atau biasa dikenal di Instagram dengan username @tomris_. Beliau merupakan moderator pada debat kelima Capres dan Cawapres tahun 2019 dan juga beliau pernah menjadi news anchor di salah satu TV ternama Indonesia. Baik, langsung saja kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, Kak Tommy. Halo, selamat pagi Nada. Apakah suara saya terdengar jelas?
terdengar jelas, Kak. Oke. Baik, biasa dipanggil apa nih, Kak? Kak Tommy Tomris. Susanto atau Kak Tomris atau gimana? Tomris sudah nama panggilan lah, itu udah trademark banget Nada. Oh, oke, baik. Berarti singkatannya ini ya, Kak? Benar. Baik. Apa kabar nih, Kak, pagi ini? Luar biasa, sehat walafiat, cerah, dan semoga masyarakat yang ada di Rokan Hilir dan sekitarnya, semua narasumber juga sehat walafiat, termasuk Nada juga ya. Amin. Amin, amin, amin. Sekarang posisi lagi di mana nih, Kak? Kalau boleh Di tahu? Jakarta saya. Oh, di Jakarta. Jakarta sekarang sedang cerah ya, Kak, cuacanya? Luar biasa, cerah banget ini. Nah, alhamdulillah. Berarti tetap semangat nih ya, Kak, untuk menjalani webinar hari ini. Baik, ini saya merasa beruntung banget nih bisa ngobrol langsung sama seorang moderator senior ini. Dan kalau boleh tahu gimana sih, Kak, pengalaman Kakak kemarin saat jadi moderator debat? Dan gimana nih Kakak bisa ngatur jalannya debat dengan sedemikian rapihnya seperti itu? Oke, thank you Nada kesempatannya. Sebelum saya sharing soal perdebatan itu, nah, maksudnya ke pengalaman ketika jadi moderator debat ya, saya izin dulu untuk menyapa dulu ya para narasumber dan juga masyarakat yang ada di Rokan Hilir Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua masyarakat Rokan Hilir dan sekitarnya, apa kabar? Bersyukur semoga sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Ya, saya ingin menyapa dulu nih para narasumber luar biasa. Salah satunya adalah Komisioner KPU DKI ini, Bu Betty yang sudah sangat familiar. Assalamualaikum, salam kenal Bu Betty. Waalaikumsalam, Mas Tom. Sehat ya, Mas Tom? Alhamdulillah. Nah, saya ya juga Mbak Nada dan teman-teman ketika jadi moderator debat saat itu ditunjuknya nih sama kolega-koleganya Bu Betty nih, di KPU Pusat gitu. Terus kemudian selanjutnya ada juga Ibu, tapi kalau lihat dari look-nya sih kayaknya masih seumuran saya nih, milenial kayaknya. Semoga benar ini ya. Tapi kelihatan benar sih Ibu Dioni Ditya Perdana. Halo, salam kenal Ibu. Halo Mas Tomri, salam kenal. Salam kenal ya. Oke, terus kemudian ini ada juga Abang Da ini, Ilham Ramadan. Salam kenal. Halo Bang Ilham. Dan selanjutnya ada juga Bang Andi Saputra. Salam kenal juga. Oke, ini luar biasa sekali yang join di webinar pagi hari ini, terus bertambah nih. Sudah ada 53.000. Saya ucapkan selamat bergabung ya. Ini acaranya, webinarnya bagus banget. Cerdas dan bijak, berinternet, pilah dan pilih gitu sebelum kemudian disebar. Ayo yang bisa hidupkan kameranya, tolong dong dihidupkan biar kita vibrasinya itu semakin berasa ya. Baik dari moderatornya yang juga antusias, para narasumbernya juga, dan tentunya saya juga nanti akan nemanin. Tadi Nada sempat tanya, pengalaman ketika jadi moderator seperti apa? Ya, jadi itu luar biasa yang pasti, karena saya benar-benar tidak menyangka kemudian akan dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum untuk kemudian menjadi moderator debat dan yang pamungkas pula gitu. Tapi intinya dari semua itu adalah proses ya. Saya kalau umpamanya ngomongin waktu hari itu pastilah ada deg-degannya ada, tapi kan ada persiapan. Tapi berhubung di sini saya sedang ngobrol-ngobrol nih ya, silaturahmi dengan masyarakat Rokan Hilir, saya justru pengen cerita prosesnya, kenapa bisa sampai kemudian di sana. Intinya gini, saya dulu orangnya itu nggak bisa ngomong, Nada dan teman-teman. Saya itu inferior, pendiam banget, dan ketika kemudian saya menjadi presenter televisi nasional, itu teman-teman SD saya, SMP saya, SMA kaget. Itu Tommy yang dulu duduknya paling belakang, ya, kenapa kok sekarang bisa ngomong ya? Kenapa sekarang dibilang katanya jago ngomong? Kenapa profesinya malah jadi presenter? Ini kan mengherankan katanya gitu. Karena dulu benar-benar nggak bisa ngomong dan kemudian nggak pede lah pokoknya kayak gitu. Nah, apa kuncinya? Saya belajar teman-teman. Belajarnya dari apa? Salah satunya dari kayak gini. Kalau dulu seminar-seminar, diskusi-diskusi itu offline ya. Tapi sekarang online. Nah, kekurangannya dan kelebihannya apa? Yang pasti gini, kalau offline kan kita ketemu langsung dengan orangnya, ada interaksinya, benar-benar ngelihat fisiknya gitu ya. Tapi kekurangannya apa? Ya paling sehari satu harus bayar pula, jauh-jauh lokasinya gitu. Sementara kalau hari ini, bayangkan kita bisa ketemu Bu Betty dan yang lainnya seluruh narasumbernya di tengah kesibukannya pagi hari ini secara Zoom. Itu menguntungkan teman-teman. Nah, dari situ saya ingin berbagi.
intinya teman-teman ya, saya dari dulu tuh memang sudah ingin sekali menjadi seorang news presenter meskipun saya kuliahnya di Fakultas Hukum gitu. Jadi yang saya lakukan apa? Terus belajar, nonton televisi, nonton berita, ikut-ikut forum seperti ini, terus kemudian persiapan-persiapan latihan gitu. Nah, jadi apapun yang teman-teman saat ini ikuti gitu, yang positif itu pasti kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh akan berdampak baik untuk apa yang kita cita-citakan ke depan. So, jangan sia-siakan kesempatan pagi hari ini, ya gitu. Nada. Wah, ini menarik banget nih ya Kak Tomris ceritanya ini. Dan jadi pelajaran juga untuk kita semua bahwa di era digital ini justru malah makin mudah ya Kak untuk mendapatkan ilmu-ilmu terkait salah satunya public speaking ini ya Kak ya. Bener banget. Jadi gini, kalau mamanya di Jakarta ya, ini Bu Betty dan yang mungkin ada narasumber lain dari Jakarta sangat hafal sekali. Bayangkan, kalau pagi-pagi kamu ke Jakarta nih ya, Bu Betty mau ngisi jam 9 seminar ya Bu ya. Artinya paling telat Bu Betty itu dari rumah harus jam 7. Ya kan? Kayak gitu. Kita harus kayak gitu, bayangkan. Tapi dengan kayak gini, kita jam 7 masih bisa ngerjain yang lain, masih bisa sarapan dengan keluarga, dan lain-lain kayak gitu. Satu. Terus kemudian, murah pastinya. Ya, nggak keluar bensin kan untuk ongkos transportasi. Kedua, efektif waktunya gitu. Hemat juga. Kalau kemudian offline minimal kita harus ngopi gitu kan. Dan ngopi di Jakarta itu satu gelas bisa sampai 50.000. Tapi sekarang di sini 50.000-nya bisa kita sedekahin nih pagi-pagi dulu gitu. Karena ngopinya bisa ngopi instan dari rumah gitu. Jadi intinya kita lihat sesuatu itu coba dari sudut pandang yang positif. Jangan negatifnya aja, jangan kemudian nggak bisa kemana-mana nih gitu. Tapi karena ini udah lebih dari setahun, coba ayo belajar dari orang-orang yang memang sudah punya pengalaman, terus kemudian kita coba buat list to do, aktivitasnya mau ngapain aja sih hari ini, bukan membuat kita menjadi kayak robot, enggak ya teman-teman, kakak-kakak semua mohon maaf, tapi dengan kita membuat sebuah list to do setiap hari, itu akan membuat kita setidaknya frame-nya ya, guideline-nya atau kemudian apa ya, acuannya itu akan lebih kerasa. Hari ini saya udah ngapain aja ya? Apa yang aktivitas apa positif yang sudah saya lakukan? Atau justru malah kita menjadi tidak produktif kayak gitu. Nah, jadi itu sih yang pengen saya sebarkan bahwa pandemi sebisa mungkin tidak menghalangi kita untuk tetap aktif kreatif gitu, meskipun harus juga hati-hati jangan kebablasan di sosial media. Betul sekali, seperti tema kita kali ini ya Kak, pilih-pilih Benar. sebelum sebar. Nah tadi Kak Tomris juga menyinggung tentang biaya seminar, bahkan kalau di sini kita yang nonton yang dapat biayanya nih Kak. Itu dia, gitu. Dapat ini ya, kalau nanya nanti dapat e-money gitu. Waduh, seru Iya. banget sih. Wah, ini balik modal ini ya jatuhnya. Baik, terima Untung kasih besar Kak. lebih tepatnya, karena dapat ilmu juga, Nada. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Kak Tomris atas sharing-sharingnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru lagi di akhir sesi nanti. Ya. Terima kasih Kak Tomris. Sama-sama Nada. Good luck. Baik. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan tata tertib webinar pada hari ini. Yang pertama, peserta sudah dapat bergabung Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ke ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Yang ketiga, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format nama peserta _ nama instansi. Yang keempat, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang kelima, apabila ingin menyampaikan pertanyaan, silakan menggunakan fitur kolom chat dengan format nama, nomor telepon, narasumber yang dituju, pertanyaan, dan jenis e-money yang digunakan. Karena akan ada 10 pertanyaan terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money. Jadi pastikan nomor telepon yang dikirimkan sudah terintegrasi dengan e-money OVO, GoPay, atau link aja. Dan kepada 4 penanya terpilih dapat menanyakan langsung kepada narasumber di sesi tanya jawab nanti. Jadi diwajibkan untuk menyalakan mikrofon dan kamera saat mengajukan pertanyaan. Yang selanjutnya, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib hingga akhir sesi nanti. Dan dimohon untuk tidak menggunakan fitur annotate, fitur raise hand, dan tidak menuliskan absensi di kolom chat, karena akan ada link absensi yang akan diberikan di akhir sesi webinar hari ini. Yang terakhir, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke dalam sesi pemaparan materi. Dan untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Betty Epsilon Idrus, MSI, dan beliau ini merupakan Ketua KPU DKI Jakarta periode 2018-2023 dan mantan staf ahli Komisi 2 DPR RI dan juga alumni dari program American Council of Young Political Leaders. Dan baik saja langsung kita sapa beliau. Selamat pagi Ibu Betty. Hai Mbak, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah saya sehat. Mbaknya juga sehat ya, insya Allah. Amin, amin, amin. Baik, dipersilakan kepada Ibu Betty untuk memaparkan materinya selama 20 menit. Dan izinkan saya untuk mengingatkan kembali di 5 menit terakhir. Kepada Ibu Betty, saya persilakan. Saya share screen. Apakah semuanya bisa melihat share screen saya? Tidak terlihat, Ibu. Oke. Saya mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Mbak Moderator, Mas Tom, dan Bapak Ibu semua narasumber, dan juga rekan-rekan dari Rokan Hilir. Salam kenal dari saya Betty Epsilon Idrus. Alhamdulillah diberi amanah sekarang menjadi Ketua KPU DKI Jakarta, dan saya juga pernah menjadi alumni di SYPL program beberapa minggu di Amerika belajar, dan semuanya saya dapatkan termasuk juga karena cerdas menggunakan internet. Mudah-mudahan ini bisa sharing kita semua. Nah, saya mulai dari dasar sekali. Saya izin kepada semua pembicara. Internet itu apa sih gitu ya? Dia live in with kita sehari-hari, bahkan sekarang gitu ya. Dan kita tahu bahwa internet interconnected network. Jadi sistem komunikasi bahkan sedunia yang menghubungkan semua komputer dan gadget dengan jaringannya sekali lagi seluruh dunia. Perkembangan internet sungguh luar biasa. Dari 69 tahun 694 komputer sampai sekarang 2010, di 2010 100 juta komputer. Dan Indonesia hari ini bahkan di 2021 73,7% masyarakat kita itu menggunakan internet. Nah, ketika dia berkembang sangat pesat, tentu kita mengalami konvergensi teknologi. Jadi kalau saya sih merasakan menggunakan kaset, sekarang tinggal pakai USB, bisa didengar di mana saja. Dulu komputer dalam bentuk yang bulat, kotak, berat begitu ya. Sekarang tinggal tipis dan bisa layar sentuh bahkan begitu ya. Komputer, telepon dulu kayak gitu ya, putar-putar. Saya ngalamin itu waktu saya SD gitu ya. Dan sekarang kita pakai handphone. Dulu anak-anak main ale berondok, kalau orang Medan bilang, karena saya lahir besar di Medan, ale berondok, main sembunyi-sembunyian. Sekarang nggak bisa, anak-anak tuh lebih suka pakai gadget, termasuk anak saya. Dulu kalau saya mau peta gitu ya, mau kemana gitu harus nanya ke mamang-mamang gitu, Mang, saya mau ke sini, belok mana ya, berapa lama, berapa jauh. Sekarang udah tinggal pakai Google Map gitu ya, dan saya juga mengalami kuliah menggunakan OHP. Sekarang tinggal OHP kan kita bikin PowerPoint-nya gitu ya. Sekarang kita tinggal PowerPoint dan saya bisa sharing di tengah Bapak Ibu semuanya, kakak adik semuanya. Nah, internet mengubah hidup kita. Sekarang mau masak saya tinggal pakai Google karena saya nggak jago masak, tapi karena PPKM saya harus masak, saya tinggal pakai Google. Mau nonton saya tinggal klik dan seterusnya. Karaoke nggak mesti ke mana, ke tempat karaokean, misalnya bisa dari rumah dan bisa menggunakan internet. Banyak hal. Pesan tiket dulu harus ke kantor mana untuk beli tiket, sekarang enggak, tinggal duduk manis, pegang handphone, saya bisa berangkat gitu ya. Dan kita semua saya rasa mengalami hal yang sama. Internet change our life. Internet mengubah hidup kita. Nah, dan kemudian sekarang saya juga adalah orang yang sangat tergantung pada internet dan gadget. Mending sekarang ketinggalan, dulu kalau ketinggalan dompet, kita harus balik lagi ke kos waktu itu ya. Dan sekarang enggak. Kalau saya ketinggalan handphone, itu saya harus balik lagi. Karena memang depend on internet dan gadget. Saya rasa juga demikian oleh kita semua ya. Internet of Things. Jadi semuanya sekarang memang tergantung pada internet.
Lalu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngelihat, saya membandingkan Januari 2014 dengan Januari 21, kebayang betapa banyaknya perubahan orang menggunakan internet di negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan 76 tahun besok. Jadi kalau kita lihat di angkanya 251 juta total populasi, sekarang 274, hampir 275 juta total populasi, periode 6 tahun itu berubah penggunaan internet penetrasinya. Jadi kalau dulu penggunaan internet hanya 15%, sekarang itu 73,7%. Kebayang betapa dari 6 tahun kita tuh mengubah berubah cara pandang kita atau cara hidup kita, dan semuanya menjadi sekali lagi tergantung pada penggunaan gadget melalui internet. Dan kalau kita lihat di dunia, orang menggunakan internet itu 4 jam rata-rata dari 24 jam hidupnya. Jadi kalau kita istirahat 6-8 jam tidur, sampai 10 jam, maka 4 jam diantaranya ketika kita live itu kita nggak lepas dari internet. Belum lagi mobile sharing di situ ada untuk communication, entertainment, game, anak-anak biasanya, dan mungkin orang dewasa juga, dan menggunakan aplikasi yang lain dengan persentase yang terdapat dalam gambar. Nah, akses internet kita dapat, tentu harus kita punya komputer, bisa personal komputer, bisa laptop, bisa HP, bisa tab. Penyediaannya bisa banyak hal, apalagi sekarang ada 4G, 4G+, GSM yang lama, dan seterusnya. Bisa lewat jaringan, kabel telepon atau WiFi, dan kita menggunakan aplikasi, apapun aplikasi yang kita gunakan hari ini. Ada Google, YouTube, WhatsApp, medsos, dan saya rasa kita semua udah familiar dengan hari ini. Dan Zoom juga, ini adalah keajaiban ketika pandemi COVID-19. Kalau nggak ada Zoom, kita nggak bisa connect seperti ini, lewat internet tentu, atau biasanya juga menggunakan Google Meet. Jadi teknologi mendekatkan pada situasi seperti saat ini, menggunakan akses internet. Nah, this is how the internet works. Beginilah internet bekerja, digital life-nya sedemikian. Dan pagi ini kita bicara tentang literasi digital. Jadi sebenarnya ada beberapa jenis literasi, ada digital literasi, ada traditional literasi yang kita biasa pelajari, literasi tradisional, membaca, menulis, berbicara, mendengar, itu traditional literasi. Sekarang beralih, digital literasi, information literasi, visual literasi, critical literasi, media literasi, dan tool literasi. Jadi, dan semuanya saling berkaitan ya menurut saya. Karena kalau kita nggak bisa membaca, menulis, dan segala macam, tapi karena digital, ada kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi atau networks gitu ya, jaringan, untuk mengevaluasi, menggunakan, dan bahkan meng-create suatu informasi. Ini saya ambil dari Kemdikbud, cara gampangnya begitu ya, literasi digital itu adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Sehingga kita mampu kritikal, kreatif, inovatif, memecahkan masalah tentu. Jadi kalau hari ini saya pengen masak apa, itu paling gampang banget. Oh, hari ini anak-anak saya belajar apa? Saya punya 3 anak perempuan. Dan nggak lepas. Kalau mau nanya sesuatu, kalau maknya lupa, maka saya akan cek, bisa di berbagai aplikasi, termasuk juga asking kepada Mr. Google. Lalu berkolaborasi dengan banyak orang, berkomunikasi juga lebih lancar. Jadi manfaat literasi digital ini banyak sekali. Tadi Mas key person juga sudah kasih tahu, menghemat waktu. Kalau saya harus datang ke salah satu seminar, maka saya harus prepare minimum 2 jam sebelumnya kalau di Jakarta, dan seterusnya. Kalau sekarang kita standby dengan menggunakan internet, kita bisa melakukan literasi digital melalui Zoom, seperti pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, ini yang kita melek digital literasinya ya. Ada minat, ada sikap, ada kemampuan kita untuk tepat menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk akses. Oke, saya pengen tahu tentang sesuatu, untuk mengelola. Oke, kalau misalnya
dulu kita menggunakan kalkulator, sekarang semuanya bisa dalam satu tangan gitu ya, mengintegrasikan, mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, dan berkomunikasi dengan orang lain untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Sekali lagi, kegiatan pagi hari ini saya sangat appreciate, karena inilah kegiatan berkomunikasi lintas dunia, lintas batas provinsi, kabupaten, kota. Saya tinggal besar sekarang di Jakarta. Dulu saya harus misalnya saya mau ke Medan gitu ya, tempat lahir saya. Sekarang saya bisa bertatap muka dengan menggunakan teknologi karena kita melek digital. Jadi digital literasi sangat esensial hari ini, sangat dipentingkan hari ini bagi kami di pemerintahan, bagi kita semua sebagai warga negara, dan juga mengembangkan ini menjadi digital based knowledge economy, bahkan mencari uang juga sekarang berbasis pada digital. Ini tips and trick menurut saya, cakap berinternet di dunia digital. Cakap, not cakep ya, cakap, mampu berinternet di dunia digital. Salah satunya kita harus tahu dulu manfaat dan dampak berinternet. Manfaatnya tadi memperoleh informasi berita sebagai media komunikasi, langsung atau tidak langsung misalnya dengan WhatsApp, tidak langsung dengan email, begitu, jual beli barang. Sekarang nggak lepas dari Tokopedia, dari Shopee, dari Gojek, dari OVO, dan seterusnya. Kita harus tahu juga dia punya dampak positif dan dampak negatif, sehingga kalau kita tahu, oke, dia memudahkan kita atas data dan informasi, memudahkan kita bertransaksi, go green, nggak perlu di print out, kita bisa baca, kita bisa lihat, begitu ya. Media komunikasi 24 hours, 24 jam, borderless, nggak ada sekat, mau ruang dan tempat, waktu, begitu ya. Media kita bertukar data. Tapi negatifnya, kita juga harus tahu dampak internet ini. Sehingga kita, saya harus watch out, harus hati-hati. Bisa hoax, bisa pornografi, bisa penipuan, banyak sekali penipuan-penipuan lewat internet, skimming itu mencuri data yang kita punya di kartu kredit, carding begitu ya, atau di bisa di kartu debit begitu ya. Perjudian juga ternyata ada di internet, bullying juga ada, internet berbasis bullying berbasis internet, dan tapi juga dampak negatifnya menjauhkan yang dekat. Hari ini mungkin kalau kita kumpul reunian, orang nggak akan lepas dari internetnya. Kalau dulu dia bisa ngobrol berbanyak mata, sekarang kadang-kadang juga menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Kita suka dengar begitu ya. Nah, tapi kita juga harus tahu tidak semua ada dan tidak juga semua valid informasi yang kita peroleh dari internet. Ini saya ambil dari Radcliffe. Internet itu tidak juga menjadi substitusi dari pengganti dari perpustakaan misalnya. Dia menjadi alat bantu untuk kita gunakan menambah yang sudah ada secara turun-temurun tradisional yang kita dapatkan dari misalnya dari perpustakaan. Nggak semuanya ada di internet. Misal, karena saya mahasiswa S3 juga hari ini, hanya 8% dari jurnal atau buku yang ada di internet. Dan internet juga tidak terorganize dengan baik ya. Maksudnya, there is not a system that catalogs. Jadi, dia tidak mengkatalogikan, mengorganize semua sumber daya dalam satu internet. Ketika kita nyari di Google misalnya, maka kita hanya mencari sebagian dari yang terkumpul di internet. Lalu berikutnya, internet juga nggak punya quality control. Jadi ini sangat hati-hati karena dia sangat terbuka, open source informasinya sangat terbuka, agak mudah kita mendapatkannya dan juga common, secara umum kita bisa mendapatkannya. Dan semua orang, dari orang yang dengan karakteristik A, B, sampai Z, itu punya tools, punya akses untuk mengupload apapun, mempublish apapun di internet kita atau melalui website. Lalu siapa sumbernya, kita juga harus mengidentifikasi pelan-pelan ini
ini kelas apa sih? Di pemilu saya sangat rasakan, oh oke, ini adalah golongan A, golongan B, golongan C, dan seterusnya. Sources on the internet are harder, sangat mudah untuk kita identifikasi. Mohon maaf, Ibu Betty, waktunya tinggal 5 menit lagi. Nah, menurut saya sehingga kita harus cerdas berinternet. Bapak Ibu sekalian, apa itu cerdas berinternet? Kegiatan positif kita akan banyak dapatkan dari kalau kita cerdas berinternet, jurnalisme warga, berorganisasi, iptek, berita, data, jejaring. We will get it kalau kita cerdas berinternet. Saya berangkat ke Amerika karena saya juga tahu bagaimana menggunakan internet. Say no to hoax. Jadi kalau ada pemberitaan yang menurut kita oke, ini kayaknya benar apa enggak ya. Jadi kita harus benar-benar bisa memilah informasi sehingga kita tidak ikut menyebarluaskan hoax atau termakan isu hoax. Tepat penggunaannya, bijak ketika online, pikir dulu sebelum posting, pilah-pilah dulu, unduh yang sehat, unggah yang bermanfaat. Sehingga kita mendapatkan banyak manfaat dari internet sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Saat semua ramai bermain kata-kata, ingat dulu mulutmu harimaumu. Sekarang jarimu harimaumu. Mari bijak dalam bertukar informasi. There is only a finger's difference between a wise man and a fool. Jadi sekarang itu perbedaannya hanya lewat jari antara orang yang bijaksana, cerdas, pintar dengan orang yang kurang cerdas, orang yang bodoh. Jadi itu quotes dari Diogenes ya. There is only a finger's difference between a wise man and a fool. Jadi yuk kita hati-hati. Internet banyak sekali manfaatnya, tapi pikir untuk kita gunakan secara bersama-sama. Saya rasa itu Mbak Nada, pas 20 minutes. Terima kasih, mudah-mudahan bisa jadi trigger buat kita semua dalam diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Betty atas pemaparan materinya hari ini. Menarik dan bermanfaat sekali nih untuk kita semua. Dan kita jadi lebih tahu bahwa banyak sekali manfaat dari dunia di internet ini. Namun banyak juga nih dampak negatif di dunia digital ini. Jadi teman-teman semua harus cerdas nih dalam berinternet. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Dan tadi juga ada sharing sebelum sharing. Unduh yang sehat dan unggah yang bermanfaat. Agar kita semua dapat memaksimalkan manfaat-manfaat dari dunia internet ini. Sekali lagi terima kasih Bu Betty atas pemaparan materinya. Nah, teman-teman semua kan kalau sharing hoax itu tidak boleh ya, tapi sharing pengalaman kalian di Instagram itu boleh banget nih. Jadi posting pengalaman kalian tentang webinar hari ini di Instagram dengan hashtag Makin Cakap Digital dan jangan lupa juga untuk tag ke akun kita di @siberkreasi. Ditunggu posannya. Baik, untuk materi kedua akan disampaikan oleh Ibu Diony Ditya Perdana, MIKOM, dan beliau ini merupakan seorang akademisi di Universitas Bengkulu dan juga seorang penggiat literasi digital. Selamat pagi, Ibu Diony. Halo, selamat pagi, Kanada. Gimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat, masih bisa bergabung sama teman-teman webinar pagi ini. Alhamdulillah, luar biasa. Posisinya sekarang lagi di mana nih, Bu? Masih di rumah aja. Di rumah. Di Bengkulu atau di Jakarta? Oh, di Bengkulu, saya stay di Bengkulu, Kanada. Oh, di Bengkulu. Cuacanya cerah ya, Bu, di sana? Cerah, alhamdulillah cerah untuk menyambut kemerdekaan ini, secerah kita semua di sini. Alhamdulillah. Baik, dipersilakan kepada Ibu Diony untuk memaparkan materinya selama 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan kembali di 5 menit terakhir. Kepada Ibu Diony, saya persilakan. Baik, terima kasih Kanada. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rokan Hilir. Bertemu lagi kita di webinar. Ini temanya adalah jangan asal sebar. Tadi Bu Betty udah memberikan semacam warning-warning terhadap jari-jari kita, terhadap apa-apa yang akan kita sebar di media digital. Nah, pada bagian kedua ini, kita akan berpindah ke pilar kedua tentang literasi digital, yaitu digital safety atau keamanan digital. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa juga, tadi ada
Mas Kioel, Mas Tomris, kemudian ada Bu Betty, kemudian nanti ada Pak Ilham dan Pak Andi. Semuanya salam kenal. Saya Dioni Ditya Perdana, sehari-hari mengajar di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu. Baik, izinkan saya share screen. Materi kita, bahasan kita yang kedua tentang digital safety, keamanan digital. Nah, dari panitia memfokuskan pada bahasan tentang rekam jejak di ruang digital. Jadi kita diminta untuk mengenali dan memahami rekam jejak kita di ruang digital. Masih berkaitan dengan jari-jari dan sebar-sebar di media sosial. Nah, rekam jejak digital itu mencari dirinya sendiri di mesin pencarian. Di Google nih, diketikkan nama diri kita, kemudian kira-kira kita dikenali secara digital sebagai siapa sih? Foto-foto kita yang terekam di Google, di media digital, di mesin pencarian, foto-foto kita yang mana aja nih? Atau kita pernahkah terekam dalam satu website atau dalam satu pemberitaan yang menyebutkan men-tag nama kita, atau ketika kita ketikkan muncul nih sosial media kita, apapun itu. Nah, coba teman-teman nanti cek, melihat keberadaan kita di dunia digital yang terekam. Kemudian, nah, teman-teman peserta webinar juga pasti nih pernah kalau kita punya member di perbelanjaan atau member di satu aplikasi, kemudian kita dapat penawaran berulang. Bahkan si pemilik aplikasi itu nyatet banget kalau misalnya hari ini kita ulang tahun atau kita promo kemerdekaan, promo ulang tahun, kita dapat penawaran berulang terhadap produk-produk yang biasa kita konsumsi. Kok dia tahu sih kita suka pakai produk tertentu, dan kenapa bisa tepat banget untuk memberikan spam, memberikan informasi itu kepada kita. Nah, kemudian ini juga sering muncul di media sosial kita. Wah, kita diingatkan lagi pada kejadian-kejadian yang pernah kita bagikan di media sosial kita, yang pernah merekam diri kita, misalnya 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Bahkan mungkin kita sering berpikir, kita pernah norak ya, misalnya 10 tahun yang lalu. Mungkin teman-teman di sini ada yang menjadi bagian ketika nulisnya besar kecil pakai angka. Nah, itu semua terekam di media digital kita mengistilahkannya dengan digital footprint, digital shadow, atau yang paling familiar adalah jejak digital. Nah, jejak digital adalah apapun. Jadi mendefinisikan jejak digital adalah apapun yang kita tinggalkan saat kita menggunakan perangkat digital. Persoalannya adalah saat ini dan di masa akan datang, jejak digital itu berpengaruh terhadap reputasi kita. Jadi orang suka menilai diri kita berdasarkan bagaimana penampilan kita, bagaimana representasi diri kita di media digital. Jadi ada yang suka selfie di media digital, ada yang suka kritis terhadap pemerintah di media digital. Nah, orang akhirnya mendefinisikan diri kita, reputasi kita berdasarkan apa yang jejak kita terekam di media digital, apa yang kita unggah sehingga menjadi rekam jejak di dunia digital. Apa saja bentuk rekam jejak kita di dunia digital? Pertama adalah situs web yang kita kunjungi, email yang kita kirim, komentar yang kita tinggalkan pada media sosial, foto yang kita unggah, transaksi pada platform belanja daring, dan segala informasi yang kita kirimkan, yang kita bagi menggunakan layanan daring. Jadi semua hal ini sadar tidak sadar ada terekam secara digital sebagai jejak digital kita.
Nah, rekam jejak digital ada yang terkategori aktif. Jadi, kita sebagai pembuat rekam jejak itu sebenarnya sangat menyadari kita sedang meninggalkan jejak di media digital. Apa saja bentuknya, konten yang kita sukai, kanal yang kita follow, komentar yang kita tinggalkan, kemudian rating, bukan rating, apa sih, yang konten yang kita bagikan, yang kita share melalui media digital, kemudian foto yang kita unggah, dan rating yang kita review yang kita lakukan terhadap misalnya produk atau konten tertentu, yang hal ini sebenarnya secara sadar kita sedang meninggalkan jejak. Tapi ada juga rekam jejak pasif, jadi sebenarnya kita nggak ngeh, kita tidak sadar, kita sedang meninggalkan jejak digital. Misalnya di pencarian, kita sering menuliskan misalnya kata kunci apa yang kita paling suka cari, kemudian website mana yang sering kita kunjungi, kemudian jejak selanjutnya adalah akhirnya kita dapat spam email, misalnya kita pernah berinteraksi atau mungkin sekedar mengklik, mengunjungi, atau bahkan mungkin mendownload atau punya akun di salah satu aplikasi, salah satu website, kemudian kita dapat spam yang masuk ke email kita, masuk ke pesan kita, karena kita pernah mengunjungi aplikasi atau akun tersebut. Nah, sebenarnya jejak digital itu kadangkala memudahkan kita. Kita nggak sadar nih penawaran-penawaran berulang yang muncul di pembelanjaan digital kita itu sebenarnya bukan tiba-tiba, kok tahu sih kita misalnya lagi cari masker kemudian muncul. Ternyata ada algoritma yang merekam jejak kita, apa sih yang paling suka kita cari di marketplace, kemudian kita dipertemukan lagi. Nah, di satu sisi mungkin kita akan merasa senang karena kita dipermudah dengan ditunjukkan opsi-opsi penawaran-penawaran yang relate terhadap yang kita cari. Kemudian, nah ini tadi Bu Betty juga udah bahas bagaimana saat ini kita nggak perlu nanya kiri kanan untuk mencari alamat, tapi di satu sisi Maps atau ketika location kita aktif di perangkat kita dan merekam data kita, oh kemana aja nih kita dalam satu hari, apa yang paling sering kita kunjungi dalam satu bulan, kemudian nah itu sebenarnya adalah rekam jejak kita secara pasif. Mungkin akan dimanfaatkan juga terkait personalisasi diri kita. Jadi rekam jejak digital ini akan mendeskripsikan diri kita secara personal karena dia punya banyak sekali data yang dia simpan berdasarkan apa yang kita kerjakan dalam tanda kutip di media digital. Nah, karena rekam jejak tadi sangat berpengaruh terhadap bagaimana reputasi kita di media digital, bagaimana orang memandang, mengenali kita di media digital, maka kita perlu untuk membangun rekam jejak yang baik. Membangun rekam jejak yang baik di media digital, salah satunya adalah mulai untuk tidak menyebarkan konten negatif. Jadi jangan sampai kita terekam sebagai penyebar ujaran kebencian, penyebar hoax yang selain bermasalah kemudian hari akan bermasalah dengan hukum, juga akan membuat rekam jejak kita dan reputasi kita menjadi jelek. Nah, pengakses situs porno dan judi, kita sering berpikir tidak ada yang tahu karena kita hanya melakukannya, hanya ada kita dan laptop, hanya ada kita dan perangkat yang tahu kita sedang ngapain. Tapi ternyata rekam jejak itu tersimpan dan suatu saat mungkin akan dimanfaatkan, disalahgunakan ketika menjadi kelemahan atau menjadi data yang buruk terhadap diri kita. Nah, kita mau bilang saat ini tidak bisa kita mau bilang dunia maya hanya sebatas senang-senang, tidak selalu saya pikirkan atas apa-apa yang saya bagikan. Saya tidak perlu memikirkan ujaran-ujaran kebencian karena saya tidak mengenal secara langsung misalnya orang yang saya
komenin hate speech, misalnya seperti itu. Nah, tapi di era digital saat ini kita tidak bisa lagi menyepelekan penampilan dalam tanda kutip representasi diri kita di media digital. Jadi orang akan melakukan penilaian terhadap kita. Misalnya nih teman-teman pernah apply beasiswa, apply pekerjaan dan ditanya akun media sosialnya, itu bukan karena untuk menunjukkan pengen follow, pengen menunjukkan bahwasanya kita punya akun, tapi ada kepentingan lain, misalnya orang ingin melihat track kita, record kita, bagaimana kita bersosial media, untuk mendefinisikan kita ini kategori yang mana sih, kategori apakah kita memenuhi misalnya syarat pekerjaan, misalnya kita ini kategori manusia yang kreatif kah dari konten-konten yang kita unggah dan lain-lain. Nah, sebenarnya orang Indonesia itu kerap kali salah berekspresi ketika misalnya semangat bersosial medianya tinggi, tapi tidak diikuti literasi yang baik. Jadi kita berpikir kok bisa ya Mas, netizen Indonesia berkomentar di kolom Instagramnya selebriti Korea luar negeri yang tidak bisa berbahasa Indonesia, dan kita membordir komentarnya hanya karena persoalan kita tidak menyukai peran dia di satu drama. Dan ini kan kadang emosional mengalahkan logika ya. Jadi bersosial media, menggunakan media digital perlu juga untuk bersikap logis. Jadi jangan sampai ketika sudah tersebar dan terekam kita akan menjadi orang yang malu atas rekam jejak yang pernah kita torehkan di media digital. Nah, ini juga salah satu contohnya. Melindungi privasi dan keamanan digital. Jadi rekam jejak kita itu, walaupun kita mau bilang siapa sih kita, nobody, adakah yang mau peduli terhadap rekam maps kita, apa yang kita kunjungi, apa yang kita sukai di marketplace. Ternyata walaupun kita ini mau bilang kita nobody, tapi rekam jejak itu tetap berpotensi untuk dicari, untuk diproduksi, artinya dijual lagi. Jadi ketika teman-teman menemukan iklan di media sosialnya dan relate terhadap misalnya apa yang kita sukai di media digital, dan itu bukan terjadi karena kebetulan, karena rekam jejak kita sudah dipersonalisasi sehingga memunculkan iklan-iklan yang relate terhadap diri kita di media digital, di media sosial kita. Nah, rekam jejak juga bisa digunakan sebagai teror atau pembunuhan karakter. Kita misalnya sering menemui misalnya perubahan afiliasi politik dari politisi tertentu yang pro ke kontra atau kontra ke pro, dan rekam jejaknya akhirnya dimanfaatkan untuk pembunuhan karakter, untuk pembulian terhadap orang tersebut. Jadi oleh karenanya kita perlu juga untuk melindungi privasi dan keamanan data kita. Salah satunya adalah email dan aplikasi kita jangan sampai diretas dan disalahgunakan. Jadi kita beberapa bulan belakangan ini ada juga nih kasus kita tidak tahu bahwasanya media sosial kita atau WhatsApp kita mengirimkan gambar-gambar tidak senonoh misalnya, dan kita tidak di layar yang kita punya, di aplikasi yang kita buka, kita tidak bisa menemukan hal tersebut. Nah, itu bisa jadi email atau aplikasi kita sudah diretas atau sudah disusupi oleh virus malware. Oleh karenanya, kita mau bilang kita berupaya mengamankan privasi, karena kita tahu perangkat kita itu memuat banyak sekali data privasi kita, dan kita perlu untuk menggemboknya agar privasi-privasi yang tidak seharusnya diketahui orang lain tidak berhasil dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh orang lain. Nah,
setidaknya ada 5 yang perlu kita perhatikan. Nah, pertama adalah berkaitan ketika kita menginstal perangkat. Jadi kita perlu untuk lihat nih ratingnya, lihat nih komentar orang ketika menggunakan aplikasi tersebut. Nah, dilihat nih, bukan dilihat aplikasi ini baiknya bagaimana, tapi kita lihat nih minusnya aplikasi ini, boleh juga kita ketahui agar kita berpikir seberapa penting kita menginstal aplikasi tersebut. Kemudian kita perlu untuk selalu menginstal aplikasi tersertifikasi. Jadi langsung di Play Store-nya. Ya, mohon maaf Ibu Deni, waktunya tinggal 5 menit lagi. Baik, Kanada. Jadi kadang buat teman-teman yang suka game online, misalnya kita dapat tawaran semua level atau chip atau apapun sih, tapi mengunduhnya tidak di Play Store, jadi mengunduhnya dari browser, dari website tertentu, kita bisa curiga aplikasi tersebut adalah ilegal dan bisa disusupi oleh malware. Dan yang paling penting adalah kita membaca syarat dan ketentuan. Kita sering terkejut kenapa satu aplikasi bisa mengakses kontak kita, mengakses galeri kita. Padahal seharusnya kita tidak terkejut, tidak kaget karena kitalah yang memberi application permission. Jadi kita menyetujui akses aplikasi tersebut terhadap perangkat kita, terhadap kamera misalnya, terhadap kontak, atau terhadap apa nih yang sering kamera, galeri. Nah, itu sebenarnya kita sebenarnya secara sadar memberikan akses. Nah, karena kita malas baca syarat dan ketentuan, jadi diklik setuju-setuju saja. Nah, yang kedua, ternyata koneksi juga mempengaruhi keamanan perangkat digital kita. Jadi kita walaupun tergiur WiFi gratis, nongkrong di kedai kopi, perlu juga cek properties dari WiFi tersebut. Apakah sudah menerapkan enkripsi data. Jadi enkripsi data itu membuat si server tidak bisa secara langsung membaca aktivitas kita ketika kita menggunakan perangkat tersebut. Tapi selalu disarankan untuk tidak mengakses aplikasi yang menggunakan user atau password di WiFi publik. Nah, sandi selalu sering diingatkan sebagai bentuk proteksi paling awal. Kita perlu menggunakan karakter yang susah, jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tingkat kemudahan untuk ditebak itu rendah. Jadi kemudian kita saat ini sudah dilengkapi dengan verifikasi 2 langkah, bisa itu menggunakan sidik jari, menggunakan deteksi wajah, dan itu sebaiknya kita gunakan agar ketika orang ingin membobol dalam tanda kutip semakin susah terhadap aplikasi atau email kita. Hindari menggunakan kombinasi angka yang mudah ditebak, kemudian jangan pernah memberitahu kepada siapapun, apalagi ke sosial media nih. Nah, sering juga persoalan pencurian data itu bermula dari kita asal klik terhadap tautan yang kita tidak jelas nih sumbernya dari siapa atau untuk kepentingan apa, atau kita terlalu tergiur dengan penawaran yang diberikan oleh tautan tersebut. Klik tautan ini, kemudian kita mengisikan data diri kita, NIK kita yang selanjutnya bisa disalahgunakan karena tautan ini memang dirancang untuk misalnya mengelabuhi kita dengan misalnya penawaran-penawaran yang luar biasa. Pada akhirnya, rekam jejak itu akan berpengaruh terhadap diri kita, berpengaruh baik ketika kita merekam hal-hal baik di media digital kita. Satu hal yang perlu diingatkan adalah ketika misalnya kita punya masalah atau kesalahan di dunia nyata, mungkin hanya beberapa orang yang mengetahui, dan 1 tahun, 2 tahun orang akan lupa terhadap kesalahan kita. Tapi di media digital, kesalahan kita bisa terekam dan mungkin 10 tahun akan disalahgunakan, dimanfaatkan orang untuk melakukan pembunuhan karakter atau hal-hal yang buruk terhadap kita. Oleh karena itu,
Mari kita membangun rekam jejak yang positif dengan membagikan konten positif. Kita bisa memfilter konten-konten yang kita bagikan di media digital. Kita setidaknya ada 4 hal, perlu memuat nilai edukatif, informatif, menghibur, dan inspiratif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali ke Mbak Nada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dioni atas materinya. Hari ini sangat insightful dan menarik sekali nih. Dan kita jadi lebih tahu bahwa rekam jejak digital itu nyata ya ternyata. Dan untuk teman-teman semua, mari kita bagikan konten-konten yang positif di media sosial kita. Dan juga tadi sudah disebutkan untuk menjaga keamanan data pribadi kita, perlu nih bagi teman-teman semua untuk menghindari Wi-Fi publik, menggunakan kata sandi yang beragam serta dapat menggantinya secara berkala, dan juga berhati-hati dalam mengklik link dari sumber yang tidak dikenal. Sekali lagi terima kasih Bu Dioni atas pemaparan materinya hari ini. Sama-sama Kanada. Baik, izinkan saya mengingatkan kembali kepada seluruh peserta webinar untuk menuliskan pertanyaan terbaik kalian di kolom chat dengan format nama, nomor telepon, narasumber yang dituju, pertanyaan, dan jenis e-money yang digunakan. Karena akan ada 10 pertanyaan terpilih yang akan mendapatkan hadiah voucher e-money. Jadi siapkan pertanyaan terbaik kalian untuk narasumber keren kita pada pagi hari. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ilham Ramadan Eskom. Beliau merupakan guru di SMA Negeri 1 Simpang Kanan Rokan Hilir. Selamat pagi Bapak Ilham. Selamat pagi Bapak Ilham, apakah sudah bergabung bersama kami? Assalamualaikum Bapak Ilham Ramadan. Baik, sepertinya Bapak Ilham belum bisa bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Jadi kita akan masuk ke pemateri selanjutnya yang nggak kalah menarik nih dari materi-materi sebelumnya. Akan disampaikan oleh Bapak Andi Saputra SIKOM, dan beliau ini merupakan seorang peneliti di Insight Institute. Selamat pagi Bapak Andi. Pagi Mbak. Apa kabar nih Bapak Andi hari ini? Alhamdulillah masih secerah Indonesia kita. Alhamdulillah luar biasa. Semangat terus memperingati hari esok ya Pak ya. Insya Allah. Apalagi besok merdeka kita kan. Katanya. Semoga kita semua ikut merdeka. Ya. Amin, amin. Baik, dipersilakan kepada Bapak Andi untuk memaparkan materi selama 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan kembali di 5 menit terakhir. Pada Bapak Andi, saya persilakan. Baik, peserta semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengar dari narasumber kita yang sebelum-sebelumnya, yang terus bicara kita tentang bahayanya jari-jari kita. Jadi saya lanjutkan dengan cerita kita di budaya digital, di mana agar kita bisa cerdas dan bijak berinternet, kita pilah-pilah sebelum bersabar. Ini share kita ada kelihatan? Sudah muncul ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi apa sih budaya digital itu? Kita dulu pernah sering mendengar itu kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di dunia digital juga begitu. Jadi kita harus dimanapun kita berada itu kita harus tetap menghormati aturan-aturan yang ada di dunia, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Jadi secara kesimpulan itu kan, keseluruhan kegiatan kita di dunia digital ini, itulah budaya kita. Semakin baik budaya yang kita tunjukkan, maka akan semakin baik pula budaya bangsa yang dilihatkan. Nah, seperti yang saya sampaikan, bangsa kita, apalagi Indonesia ini terkenal dengan multikulturalnya. Kita punya berbagai agama, bahkan masing-masing agama kita punya intra-agama. Lalu ada suku, bahasa, kebudayaan, adat istiadat, yang merupakan konstruksi yang tidak akan pernah berakhir di dunia ini. Kecuali Indonesia kita sudah bubar, kan? Insya Allah kita tidak akan bubar.
sejarah kita pernah beberapa kali retak akibat adanya konflik. Konflik ini yang seperti berbasis identitas atau ideologi. Dan kita berharap di dunia digital ini kita akan merubahnya hingga berdampak ke dunia sesungguhnya. Jadi beberapa pertanyaan ini kan. Lewat. Bagaimana menanam budaya digital di semua aspek kehidupan bangsa? Lalu bagaimana cara berinteraksi di media sosial sesuai dengan budaya Indonesia? Bagaimanakah bijak dalam mengelola informasi? Seperti kata Pak Presiden itu kan, Presiden kita kan, Pak Jokowi mengarahkan bahwa pemanfaatan konektivitas digital harus diiringi dengan tetap berpegang teguh pada kedaulatan bangsa. Jadi keteraturan masyarakat kita itu, khususnya kedaulatan bangsa itu juga diharapkan di dunia digital ini kita jalankan. Bukan hanya share dan share, harus kita sharing. Dan etika-etika yang harus kita tentukan untuk membentuk budaya-budaya yang ada. Oke. Digital dan tingkat pendidikan. Ini adalah beberapa data-data yang ada seperti yang sudah kita ketahui. Lebih dari 70% masyarakat Indonesia menggunakan internet, menggunakan jaringan digital kita. Dan itu juga menyangkut aspek seluruh pendidikan yang ada, mulai dari tidak pernah sekolah sampai dia tamat perguruan tinggi. Semuanya menggunakan jejak digital kita, dunia digital kita. Jadi akan ada pemahaman-pemahaman dan pembentukan budaya-budaya yang akan lebih multikultural lagi, lebih banyak macamnya. Dan juga akan adanya terjadinya kita disintegrasi sosial, seperti kesenjangan ekonomi dan pendidikan, individualisme, gaya hidup, rasisme, dan intoleransi, serta fanatisme. Semua itu juga akan berdampak dari budaya-budaya yang ada di dunia digital. Inilah yang kita harus cegah, kita harus tanamkan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini masalah-masalah dalam dunia internet. Yang pertama, berita hoax. Kita sering mendapatkan berita-berita hoax, apalagi yang sering diberikan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan. Ada subsidi pulsa, kuota internet dari Kemdikbud untuk wajib belajar. Bahkan sekarang yang PPKM itu banyak juga bantuan-bantuan. Dan ini banyak berita-berita hoax yang menyebar. Masalah lainnya penipuan all shop gitu kan. Di pedagang jual beli kita. Halo. Lanjut. Juga dari dulu sekali sebelum ada Android dan internet yang merajalela, kita sudah banyak berita-berita hoax dengan penipuan-penipuan seperti SMS, MMS dulunya. Lalu bagaimana kita membangun budaya digital yang berbudaya gitu kan? Jadi walaupun kita yang memiliki multikultural, kita harus membangun budaya-budaya di dunia digital kita. Cara membangun budaya digital yang saat itu, kita harus memiliki etika dan etiket. Gitu kan? Kita harus memiliki kesadaran dalam berinternet, kebajikan, kejujuran, dan tanggung jawab. Apa yang harus kita sadarkan? Kita harus sadar apa yang kita berikan di dunia ini, di dunia internet digital, itu akan terekam hingga puluhan tahun, bahkan besok di kemajuan teknologi yang lebih luar biasa akan mudah munculnya. Jadinya kita diminta untuk selalu menyebarkan kebajikan, terus melakukan perbuatan yang jujur, sehingga kita dapat bertanggung jawab dengan apa yang kita sebarkan. Sini ada etika-etika berinternet maupun etiket yang ada. Ya. Jadi dalam kita menulis sesuatu, jangan hanya berharap banyak like,
Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi dengan diri kita sendiri. Seperti bahasa, you are what you share. Gitu kan. Jadi kamu tuh adalah gambaran apa yang kamu tulis di media digital kita. Saat kita hanya men-share, menuliskan hal-hal yang kotor, itulah diri kita yang nampak oleh orang lain. Jadi kita harus bijak apa yang akan kita berikan di dunia digital kita. Nah ini contoh gitu kan, seorang wanita yang gagal magang di NASA. Gara-gara apa? Gara-gara dia hanya menulis kata-kata yang tidak bagus gitu kan, dengan bahasa yang kasar. Di jejak digital inilah yang mengakibatkan kita akan maju ke depannya maupun akan mundur ke depan. Jadi kita harus dalam dunia digital kita harus memiliki kompetensi yang keterampilan, lalu keterampilan mengkonsumsi informasi secara fungsional, keterampilan secara kritis, secara fungsional. Jadi sarannya kan kita harus sharing dulu, baru di-sharing. Jadi semua informasi yang kita tangkap, itu kita pilah-pilah. Sesudah rasanya itu baik, bagus untuk orang lain dan diri kita, baru kita sebarkan. Jadi kita jadi warga digital ini bukan hanya sekedar nyebar-nyebarkan saja. Jangan kita hanya pelaku penyebar hoax, tapi kita harus juga bisa menjadi pelaku pencegahan hoax. Bagaimana caranya? Nah, untuk kita mengetahui apa-apa berita hoax, yang pertama cek email, alamat URL-nya. Jangan yang aneh-aneh. Kalau ada yang aneh-aneh ditulis di situ, yang sudah ada .com, bla 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 bla, itu jangan terlalu berharap adalah berita-berita yang betul. Ini beberapa yang harus kita jaga. Lalu tips cerdas untuk menghindari hoax, yaitu perhatikan sumber beritanya. Berasal dari sumber yang dipercayakah, gitu kan? Lalu baca keseluruhan berita, jangan hanya membaca judulnya aja, apalagi hanya membaca alinea pertama. Karena dalam berita-berita itu, bahasa yang pokok yang paling inti itu berada di tengah, bahkan di ujung-ujung berita tersebut. Kalau di awal-awal berita itu hanya untuk memancing kita untuk terus membaca. Tapi kita ingin lebih cepat, itu kan, lebih simpel. Jangan, tapi kita harus baca keseluruhannya. Untuk gambar dan video itu kita cek foto yang keasliannya, bisa kita cek di Google, itu akan nampak. Lalu kita harus kritis dalam membaca berita, jangan hanya mengkritik gitu. Oke, itu yang perlu saya sampaikan untuk sesi ini. Saya kembalikan ke moderator kita. Baik, terima kasih Bapak Andi Saputra atas pemaparan materinya hari ini, membuka wawasan kita semua nih, terutama tadi bagi para tenaga didik yang sudah hadir di sini. Dan bahwa perlu sekali nih kita semua untuk membangun budaya digital yang sehat dengan menerapkan etika dalam menggunakan media sosial. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Andi untuk pemaparan materinya. Ya, sama-sama. Baik, tidak bosan-bosannya saya ingin ingatkan kembali kepada seluruh peserta webinar untuk menuliskan pertanyaan terbaik kalian di kolom chat dengan format nama, nomor telepon, narasumber yang dituju, pertanyaan, dan jenis e-money yang digunakan. Dan pastikan kembali nomor telepon yang kalian sudah kirimkan sudah terintegrasi dengan e-money OVO, GoPay, atau link aja. Karena akan ada 10 penanya terpilih yang akan mendapatkan hadiah voucher e-money. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik kalian untuk narasumber keren kita pada pagi hari ini. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ilham Ramadan Eskom. Apakah sudah bergabung bersama kami? Selamat siang, Bapak.
Baik, sepertinya Bapak Ilham masih berhalangan ya, terhalang jaringan karena cuaca. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu, saya ingin mengingatkan kembali nih kepada teman-teman untuk menyebarkan atau men-share pengalaman-pengalaman kalian di webinar hari ini. Mungkin bisa di Instagram atau di Snapgram kalian, dan tag juga di hashtag Makin Cakap Digital dan tag di akun @siberkreasi. Baik. Mungkin boleh saya mau cek ombak dulu nih untuk peserta-peserta yang sudah hadir di sini. Dari daerah mana aja nih? Apakah hanya di Rokan Hilir atau ada dari seluruh Indonesia? Mungkin bisa di chat ke kami. Ponorogo, wah jauh juga ternyata. Ternyata bukan hanya di Pulau Sumatera yang hadir di sini. Oh, dari Bekasi juga nih, ada Kak Siva dari Bekasi. Wah, ternyata yang hadir di sini bukan hanya dari Rokan Hilir ya. Wah, ini sangat beragam nih ternyata nih. Ada dari Banyuwangi, dari Jakarta Timur. Masih semangat nih ya teman-teman. Mungkin saya ingin lihat dulu nih semangat yang membara dari teman-teman semua. Mungkin bisa diacungkan jempolnya nih yang masih semangat, atau bisa di reaction jempol yang masih semangat nih. Ada Kak Cantika nih, ada Ibu Yusi, ada Kak Desi, Kak Siva. Wah, masih semangat nih ya. Oke. Wah, dari Jawa Tengah, dari Jambi, ternyata ramai sekali nih ya ternyata hari ini. Dan teman-teman semua pasti sudah nggak sabar nih untuk menanyakan kepada narasumber, juga mendapatkan hadiah voucher Imani nih. Oke. Mungkin karena dari Bapak, saya mendapat info karena dari Bapak Ilham ada terhalang di cuaca di sana dan jaringan di sana ternyata mati total. Jadi mungkin kita akan mulai masuk ke sesi pertanyaan tanya jawab, dan untuk pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Kak Alfiatul Munawaroh. Apakah Kak Alfiatul Munawaroh sudah bersama kami? Silakan Kak Alfiatul untuk menanyakan langsung kepada Ibu Betty. Sebentar ya Bu, ini lupa tadi saya pertanyaannya. Ini untuk Ibu Betty ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya Bu, di era pandemi ini kehadiran hoax malah makin masif, bahkan belakangan jadi muncul istilah baru yaitu infodemi. Seperti materi yang dipaparkan Ibu Astri, untuk Ibu Betty untuk menggambarkan suatu kondisi di mana begitu membajirnya informasi yang kebenarannya tidak jelas. Parahnya lagi, netizen tidak bisa mengontrol emosi dan keyakinan pribadinya sehingga termakan berita atau konten hoax tersebut. Lantas langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau membatasi diri agar tidak termakan berita hoax? Karena hal tersebut dapat berdampak sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan bisa mengancam keutuhan negara. Dan bagaimana pula cara menanamkan anak untuk kritis dalam berpikir, karena tidak dapat dipungkiri anak sangat mudah sekali terprovokasi atau labil ketika menemukan berita hoax. Terima kasih. Baik, silakan kepada Ibu Betty untuk menjawab pertanyaannya. Ya, Mbak Alfiatul, salam kenal Mbak. Jadi ya. Kalau saya saya penyelenggara pemilu hari ini dan terasa banget waktu waktu pemilu atau pilkada itu banyak sekali hoax yang bersebaran. Sekarang juga banyak begitu. Nah, gimana supaya kita terhindar dari hoax? Berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, pertama itu termasuk di WA ya, WhatsApp grup ayah ibu saya misalnya juga sangat mudah untuk mendapatkan berita hoax dan kadang ditelan, kadang dia tanya dulu gitu. Nah, menurut saya yang pertama, kalau ada judul yang provokatif, itu biasanya kita harus cek and recheck dulu, provokatif gitu ya. Jadi hati-hati deh kalau ada judul provokatif. Sebarkan berita ini bla bla bla, itu biasanya provokatif. Atau misalnya berita-berita yang mencengangkan, itu kita cek dulu kebenarannya. Lalu kemudian yang kedua, setelah kita tahu berita ini ada, kita bisa cek alamat situs resmi dari yang dibicarakan di publik itu. Misal,
waktu pemilu 2019 kami merasakan 7 juta surat suara sudah tercoblos, padahal hari-harinya nggak ada. Dan ini hati-hati, 7 juta surat suara sudah tercoblos. Nah, untuk ngecek bisa ke situs KPU atau situs Bawaslu atau situs instansi negara yang terkait begitu. Karena waktu itu KPU bahkan belum mendesain surat suara. Lalu surat suara yang mana yang tercoblos? Misalnya demikian. Sehingga bisa di cross check dulu di situs yang dimiliki oleh instansi yang dibicarakan oleh orang yang sedang diomongkan begitu. Lalu berikutnya cek juga alamat situs resmi, alamat pengirim situs ini gitu. Biasanya situs itu kita bisa cek, oh oke, ini adalah karena kalau kita melihat di beberapa situs media banyak yang klaim dia adalah portal berita, padahal dia bukan portal berita. Bisa dicek di PWI misalnya atau di lembaga yang menaungi banyak wartawan di Indonesia. Jadi kita bisa cek, oh oke, ini portalnya resmi atau enggak ya, atau ini cuma portal yang dibuat. Kita bisa cek juga ini portalnya mainstreaming atau enggak. Biasanya kalau mainstreaming yang kita sering dengar detik.com, liputan6.com, itu biasanya oke, beritanya berita update gitu ya, tapi kita juga harus cross check berkali-kali. Lalu kalau ada fotonya asli atau enggak, sebenarnya kalau saya cara gampangnya bisa lihat, karena banyak sekali manipulasi foto. Kita bisa cek misalnya kalau saya lihat di Google Image, ini benar apa enggak gitu. Atau saya bisa tanya waktu di penyelenggara pemilu, misalnya KTP dengan 3 wajah yang sama, tapi namanya berbeda. Ini manipulasi foto menurut saya. Maka saya punya kewajiban untuk cross check ke Dinas Dukcapil misalnya. Jadi ada beberapa step yang kita bisa lakukan sehingga kita terhindar dari hoax, apalagi menyebarluaskan hoax. Dan juga terlibat dengan banyak sekali kegiatan masyarakat yang anti hoax gitu ya. Ada forum anti fitnah, ada hoax buster dan seterusnya. Jadi Mbak, memang perlu ada effort dari kita untuk cross check ini datanya hoax or not. Nah, kalau untuk anak, ya saya ini 3 anak, dan kita bisa katakan di musim pandemi seperti saat ini nggak bisa kita larang, no, kamu nggak boleh pakai handphone, kamu nggak boleh pakai internet, kamu nggak boleh pakai komputer, udah nggak bisa. Karena cara belajarnya, terutama di wilayah saya di Jakarta gitu ya, itu harus tidak boleh tatap muka. Tapi kalau di wilayah ipar saya di Ambon sana, itu sebagian besar masih tatap muka. Jadi tergantung pada kebutuhannya pada saat itu. Jadi kita udah nggak bisa ngalangi anak menggunakan internet. Jadi kalau saya kasih perjanjian dengan anak, ada kesepakatan, ada yang kamu boleh buka hanya untuk urusan sekolah. Urusan di luar sekolah saya nggak kasih. Kamu hanya boleh buka ketika waktu sekolah, waktu les di luar itu saya nggak kasih. Kalau saya ya memang harus galak sedikit quote and quote buat anak-anak. Lalu kemudian sebenarnya kan kalau sekarang itu di Google itu ada parental control-nya ya. Jadi kalau saya tuh tahu anak saya download apa saja karena ada kontrol parenting orang tuanya. Oke, dia download apa saja hari ini, lalu saya cross check, kamu download ini kepentingannya buat apa? Saya bisa cross check ke anak-anak. Dan kemudian tentukan juga ada kesepakatan tadi, ini jam nggak boleh ada internet, ini hari nggak boleh ada internet. Bisa hari Minggu karena nggak sekolah, nggak les, saya tidak bolehkan internet. Jadi, tapi saya menyiapkan kegiatan lain, misalnya karena anak saya 3 perempuan, menjahit kristik gitu ya. Karena dulu sih saya kristik bisa. Terus kan sekarang anak-anak harus dilatih tangannya, apalagi anak saya semuanya cara belajarnya bukan harus menggerakkan tangan begitu, kinestetik. Dan terakhir ya role model orang tuanya. Jadi kalau kita bilang no handphone hari ini ya emaknya juga harus kayak gitu. Jadi ya uminya nggak boleh, emaknya aja sibuk kecuali dia tahu emaknya lagi kerja, misalnya emaknya lagi harus mengerjakan sesuatu, bapaknya juga demikian. Jadi role model dari orang tua juga penting ketika menegakkan disiplin ini terhadap anak. Ini semua demi anak, kadang-kadang kita harus tegas untuk hal-hal itu. Saya rasa itu ya yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih kepada Ibu Betty atas jawabannya. Ini menarik sekali nih, dan para teman-teman di sini yang mungkin sudah memiliki anak
bisa menerapkan nih cara-cara tadi agar dapat membatasi anak dalam menggunakan internet. Baik, juga terima kasih juga kepada terima kasih juga kepada Kak Alfiatul atas pertanyaannya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua dari Kak Desi yang akan menanyakan langsung kepada Ibu Dioni. Selamat pagi Kak Desi. Kak Desi, apakah sudah bergabung bersama kami? Selamat pagi kepada Kak Desi. Selamat pagi Kak Desi, apakah sudah bergabung bersama kami? Ya, silakan kepada Kak Desi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada Kak Desi, silakan menyampaikan pertanyaannya kepada Ibu Dioni. Oke, baik. Terima kasih Mbak Moderator sebelumnya. Pertanyaan saya langsung saja ya Bu Dioni. Jadi pertanyaannya, ruang digital saat ini kan menjadi jalan masuk berbagai informasi secara bebas ya Bu, apalagi di era digital saat ini gitu ya. Serangan hoax maupun disinformasi itu semakin masif banget di media sosial gitu. Jadi strategi apa yang perlu dilakukan untuk mengedukasi masyarakat kita gitu agar lebih aware menanggapi setiap berita yang beredar di media sosial? Dan bagaimana pula memutus mata rantai penyebaran hoax ini gitu ya. Terlebih lagi untuk para remaja nih Bu gitu ya. Bagaimana tips dan trik agar generasi milenial kita tuh merasa secure dari hate speech atau cyberbullying di media digital. Itu saja pertanyaan saya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Desi dan silakan Ibu Dioni untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Kanada. Pertanyaan yang bagus sekali ya Mbak Desi. Pertama adalah bagaimana kita aware menanggapi berita yang beredar di media sosial. Nah, tadi seperti udah disampaikan Bu Betty, kadang kita itu mengkonsumsi berita atau informasi itu bukan dari portal berita, tapi dari forward many yang sudah dibagikan berkali-kali dan kita tidak tahu informasinya dari mana. Nah, membangun awareness itu bisa juga dari kira-kira sumbernya terpercaya nggak sih? Apa benar ada, kalau kita mau bilang, kalau kita bacanya di media yang cukup populer, yang cukup sering kita dengar, kita bisa bilang, untuk mempercayai akurasi dari informasi tersebut, bisa membangun kepercayaan kita. Nah, tapi kalau kita beredar di media sosial, apalagi kita udah nggak ngerti lagi itu halaman websitenya, apakah dia benar-benar media massa, bahkan mungkin media massa pun media massa online saat ini kan belum semuanya tersertifikasi. Jadi kita membangun awareness-nya bisa dari sumbernya dulu nih akurat atau tidak. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah memutus mata rantai penyebaran hoax. Kalau saya suka bilangnya, jangan kita kasih panggung terhadap penyebar hoax. Jadi semakin kita bagikan, semakin banyak itu tersebar, semakin menang dalam tanda kutip si penyebar hoax. Karena memang tujuan penyebar hoax adalah banyak yang mempercayai, banyak yang gaduh akhirnya. Jadi salah satu poinnya menurut saya adalah kita jangan memberi panggung, artinya kita ya udah, kalau kita sudah tahu ini hoax atau kalau kita belum tahu, kita cross check dulu, cross check ke portal-portal berita yang menyediakan misalnya Kominfo sudah memberikan rilis bahwasanya itu hoax, udah kita stop di kita.
kalau kita mendapatkan itu misalnya di grup keluarga yang seringnya terkait COVID, banyak sekali hoax di grup keluarga, mau negurnya nggak enak nih, saudara sendiri, om sendiri, kita bisa mulai menegurnya dengan kita screenshot, klarifikasi misalnya dari satu portal yang sudah memverifikasi bahwasanya itu hoax, sudah. Nah, kemudian tips dan trik milenial biar merasa aman dari hate speech dan cyberbullying. Ya, salah satu perkembangan media digital adalah saat ini adalah juga kekerasan gender berbasis online. Jadi salah satu persoalan gender lagi ini muncul adalah kekerasan gender berbasis online. Kita menemukan misalnya sexting di DM sosial media kita, atau kita mendapatkan body shaming, atau kita mendapatkan tadi ujaran-ujaran kebencian. Kita bisa membangun rasa aman tuh dengan kita unfollow aja yang toxic tersebut. Jadi kita memilih kanal-kanal mana yang perlu kita ikutin. Sekarang tuh kalau kita mau bilang selebgram, influencer, udah banyak sekali, dan kita bisa pilih nih kira-kira postingan mana yang berpengaruh positif terhadap kita. Nggak cuma menampilkan kehidupan hedon aja. Kita juga bisa melaporkan kalau kita sudah pada tataran misalnya diteror, mengalami pelecehan dan lain-lain. Kita bisa mulai dari aduan konten sampai ke aduan pidana ketika misalnya itu sudah mengganggu kehidupan kita dalam bermedia sosial. Begitu ya, Mbak Desi, kurang lebihnya semoga menjawab. Baik, terima kasih kepada Ibu Dioni atas jawabannya. Ya, mungkin tips juga nih untuk teman-teman semua, kalau misalnya di media sosialnya banyak hal-hal yang toksik, ini bisa banget di-cut sebelum kita melihatnya. Jadi di unfollow, apabila ada konten-konten yang negatif atau konten-konten yang dapat menyakiti hati gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dioni dan terima kasih juga kepada Kak Desi atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penanya ketiga dari Kak Diah Yuniatul Mukaromah yang dapat menanyakan langsung kepada Bapak Andi. Selamat pagi Kak Diah. Selamat pagi Kak Dia, apakah sudah bergabung bersama kami? Baik, silakan kepada Kak Dia. Halo, selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Mbak Moderator. Saya ingin bertanya kepada narasumber ketiga, Bapak Andi Saputra. Hoak yang melanda di sosial media ini kan semakin masif di era saat ini. Berita hoak itu juga bukan terdapat di pesan berantai saja, melainkan banyak juga di media online. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada tindakan dari asosiasi atau pihak redaksi online yang ada untuk tidak memuat berita-berita yang meresahkan masyarakat atau membuat dan menyebarkan berita hoax? Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Kak Dia. Pertanyaannya silakan kepada Bapak Andi untuk menjawabnya. Iya, terima kasih Mbak Tia, pertanyaan yang luar biasa terkait dengan hoax ini, apalagi dengan media-media atau asosiasi yang ada, gitu kan. Setakat ini kita sudah melihat bahwa PWI itu juga sudah menyebarkan tentang bagaimana untuk menghindari hoax dan juga menganjurkan kepada masyarakat untuk langsung bertanya ke media-media yang sudah ada. Di sini kita dapat melihat kalau bahwa asosiasi maupun lembaga-lembaga yang terkait sudah bekerja untuk menindak penyebaran hoax, seperti di kepolisian, di
KPI maupun yang lainnya itu sudah bekerja untuk mencegah masyarakat kita untuk tidak menyebarkan hoax. Jadi tindakan-tindakan yang sudah berjalan ini itu harus kita imbangi. Bagaimana kita bersama-sama untuk tidak ikut serta menyebarkan hoax. Seperti berita-berita yang seperti yang disampaikan narasumber tadi sebelumnya, itu kan, jika ada berita-berita sebarkan, teruskan kepada itu lebih banyak adalah berita-berita hoax. Itu kan kita yang sebagai masyarakat digital kita harus lebih bijak lagi. Kita baca dulu apa berita-berita yang akan disebarkan. Dan kita apabila itu berita-berita hoax yang kita ketahui itu kan, itu kita bisa mencegahnya dengan mengedukasi orang yang sudah menyebarkan lagi. Seperti kita menyampaikan kepada kawan kita, ini berita hoax, jangan kita sebarkan lagi. Kita bisa mengedukasikan, filternya lagi dengan cara mengklarifikasi berita-berita tersebut. Nah, mungkin kayak gitu yang bisa kita lakukan di dunia ini. Nah, dan kepada adik-adik kita yang lebih kecil lagi kan, kita harus mengingatkan dia, jangan hanya membaca yang tidak jelas, tapi kita harus membaca literasi-literasi yang ada di dunia ini. Buku-buku kita yang lama-lama yang di rumah itu sangat bermanfaat, apalagi buku-buku di perpustakaan daerah, perpustakaan nasional. Di situ kita akan melihat sebenarnya informasi-informasi yang disebarkan oleh para penyebar hoax itu tuh sudah ada di buku-buku tersebut dan itu tidak benar itu. Mungkin itu aja dari saya, Mbak Dia. Ya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak Andi atas jawabannya. Ini saya juga setuju nih. Mungkin bagi kita semua yang sudah lebih melek literasi digital atau lebih cakap digital, ini bisa mengingatkan kepada keluarganya atau kepada adik-adiknya untuk jangan mudah termakan hoax ya, agar kita semua juga dapat men-stop penyebaran hoax ini ke lebih publik lagi. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Andi dan terima kasih juga kepada Kak Diah atas pertanyaannya. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas jawabannya yang luar biasa dan selamat kepada seluruh penanya. Dan kepada para penanya dimohon untuk mengirimkan kembali format nama, nomor telepon, dan e-money yang digunakan. Dan pastikan kembali bahwa nomor telepon yang sudah dikirimkan sudah terintegrasi di e-money OVO, GoPay, Dana, atau link aja. Maaf, saya ulangi, hanya OVO, GoPay, atau link aja. Baik, tadi pemaparan materi sudah, sesi tanya jawab juga sudah. Sekarang kita akan kembali lagi nih menyapa KOL kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Kak Tomris. Halo, pagi jelang siang nada. Luar biasa, lancar ya. Alhamdulillah meskipun ada beberapa kendala teknis ya, termasuk narasumbernya satu berhalangan tadi ya. Tapi overall lancar, amin. Iya, alhamdulillah kita semua juga terus semangat nih Kak sampai akhir ini. Benar. Baik, saya ingin mau bertanya nih Kak terkait pengalaman Kakak. Ada nggak sih orang terdekat Kakak yang suka menyebarkan hoax-hoax tanpa disaring terlebih dahulu dan gimana nih tanggapan Kakak terhadap hal tersebut? Yes, ada ya. Jadi sering banget menyebarkan hoax, menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech gitu. Terus kemudian menyebarkan hal-hal yang sifatnya terlalu partisan gitu ya. Jadi apapun yang sesuai gitu dengan ideologi politik, yang sesuai dengan mungkin apapun yang ia yakini gitu, itu benar dengan mudahnya dia share tanpa memperhatikan dampak-dampaknya. Nah, itu buruk sekali sih teman-teman dampaknya ya. Adik-adik ini kalau ada yang dari SMA atau kuliah atau kakak-kakak semua, pokoknya kita di sini saling belajar ya. Itu dampaknya buruk sekali. Konkretnya gini, teman saya itu sebenarnya secara intelijensi bagus. Tapi ya dia sedang dalam tanda petik sesat aja gitu kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia begitu sangat partisan gitu. Jadi apapun di-share, apapun dikomentarin, dan komentarnya itu cenderung nyinyir. Kalau kritis itu kan by data ya.
Kritis itu dengan data akurat gitu, dengan analitik yang memang benar-benar mencerahkan. Tapi ini seperti pakai kacamata kuda. Jadi apapun komentar dikomentarin yang sifatnya buruk, terus kemudian statusnya juga kurang bagus kayak gitu. Dampaknya apa? Dulu dia dikenal sebagai sosok yang cerdas, ramah gitu. Terus kemudian intinya bagus gitu. Tapi setelah itu kemudian beberapa bahkan mengkonfirmasi ke saya gitu. Itu kenapa dia jadi seperti itu ya? Ini kenapa sih kayak gitu-gitu? Dan lebih buruknya apa? Ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang bagus gitu, ada peluang bagus, dia bahkan tidak dilibatkan, dia bahkan tidak dikasih kesempatan. Saya pernah nanya itu, si A aja gitu, dia kan juga punya kualifikasi ini. Enggak gitu, dia udah aneh gitu di sosial medianya, atau kemudian dia dia ini secara etika udah kurang bagus. Ngeri banget kan teman-teman. Artinya apa? Kita benar-benar harus cerdas bermedia sosial gitu ya. Jangan sampai kemudian kita ya terjerembab gitu hanya karena memuaskan ego kita, hawa nafsu kita untuk berkomentar gitu membuat kita menjadi akhirnya ya terjerumus gitu. Makanya karena ini momen yang bagus gitu, saya tetap akan kemudian meng-highlight gitu ya semua yang sudah disampaikan oleh Bu Betty, kemudian Bu Diani dan Pak Andi gitu. Intinya adalah bahwa jangan sampai kita memposting hate speech atau ujaran kebencian satu. Jangan juga kita menjadi agen untuk menyebarluaskan berita bohong atau hoax. Caranya gimana kalau menurut saya gitu? Pertama gini, ada 6 saya setidaknya merumuskan dari semua narasumber dan juga dari berbagai sumber yang sudah saya pelajari. Pertama, tadi seperti disampaikan oleh Pak Andi, saring sebelum sharing ya. Kita benar-benar harus memilah-milih dulu gitu. Jangan asal kemudian sharing aja nih, bagus nih, bagus nih. Wah, ini daftar obat Covid gini nih, sharing dikiranya so yes gitu, so update, so hits gitu. Anak sekarang kan suka banget tuh biar kesannya itu pintar hits, akhirnya sharing-sharing aja tanpa kemudian menyaringnya dulu. Wah, itu fatal sih teman-teman, jangan sampai kayak gitu. Terus kemudian stop sampai di kita kalau kemudian menemukan hal-hal yang memang wah ini hoax nih, wah ini informasi nggak benar nih. Udah stop sampai kita ya, dan kemudian jangan kemudian kita sebarluaskan dan bila perlu kalau memang itu di katakanlah umpamanya akun Instagram atau kemudian YouTube atau apapun. Yang ketiga adalah report ya, bisa report aja. Nggak, tapi tentunya gini, biar kita tidak merugikan orang lain juga harus punya pembanding. Pertama kita cek-recek dulu, atau kemudian kita tanya ke yang lebih ahli atau lebih tahu lah gitu ya. Ini kira-kira bohong nggak? Oh bohong itu, ya udah report aja. Nggak usah tedeng aling-aling daripada kemudian menjadi tersebar luas. Yang keempat, ini nih yang kita lakuin hari ini, literasi digital, belajar seluk-beluk. Ya, tadi kita dari Bu Betty belajar bagaimana dari awal mulai internet gitu terus kemudian sampai kemudian saat ini menjadi luar biasa gitu. Ada positifnya, ada negatifnya tadi sudah disampaikan. Pada nyatat nggak nih? Ya, kalau saya selalu berusaha untuk nyatat teman-teman. Kenapa? Karena kalau nggak dicatat sehari atau bahkan beberapa jam kemudian lupa. Tapi kalau kemudian dicatat bukan tidak mungkin di kesempatan lainnya ilmu dari bapak-bapak dan ibu tadi gitu itu bisa saya share juga ke orang lain. Dari Bu Dioni kita belajar tentang rekam digital ya, itu bagaimana rekam jejak itu jangan sampai kemudian kita terlihat buruk seperti saya sampaikan di awal tadi. Dan dari Pak Andi tadi ya, saya belajar bagaimana hoax itu ngeri ya karena bahkan bisa memicu perselisihan. Terus kemudian yang kelima, bagaimana untuk menangkal negatif activity ya, terus kemudian anti hoax juga. Itu kita perlu tahu banget yang namanya aturan hukum. Nah ini nih, jangan sampai kemudian status kita malah berujung pada kasus hukum. Amit-amit ya Bang Bayi ya teman-teman ya. Terus kemudian yang keenam adalah tadi disampaikan juga oleh Pak Andi. Ini Bu Dioni kalau nggak salah. You are what you share. Gitu. Intinya jangan sampai kemudian seperti yang dialami teman saya tadi. Di blacklist teman-teman gitu. Karena dia nggak mau. Dan itu nggak di satu case. Ada pekerjaan yang bagus banget. Jadi ceritanya ketika saya memutuskan untuk keluar dari net, teman saya itu menawarkan untuk jabatan corporate communication manager gitu. Saya bilang saya nggak bisa karena saya sudah ada proyek khusus pribadi. Saya menyodorkan teman saya yang ini dan dia nggak mau karena sosial medianya jelek. Luar biasa dampaknya. Dan itu kemudian membuat saya berusaha untuk kita sama-sama belajar bahwa
jadikan sosial media kita untuk menjadi etalase kita. Orang ngelihat sosial media kita nggak terlalu beda tuh aslinya sama di sosial media, baik rupa maupun termasuk aktivitas-aktivitasnya. Dan orang juga menjadi tertarik gitu bahwa mengikuti kita karena memang ada value atau nilai-nilai positif dari aktivitas kita di sosial media. Gitu Nadia. Sorry. Baik Kak, ternyata efek dan dampaknya ini sangat serem juga ya, ternyata sampai banget. ke pekerjaan juga gitu, ke rezeki kita jadi tidak mudah gitu jadi mendapatkannya gitu ya Kak. Benar, makanya penting banget sebenarnya jadikan sosial media itu sebagai ladang untuk belajar ya. Pertama kayak hari ini kita, terus kemudian untuk promosi ya kan, kita buat aja yang bagus gitu. Terus kemudian untuk berkreasi juga, pasarkan juga di situ gitu. Kenapa? Kalau kemudian ngomongin Instagram, saya job-job kayak sekarang gitu, MC moderator, endorsement katakanlah kayak gitu. Itu tuh benar-benar dari Instagram, dari sosial media teman-teman gitu. Terus kemudian kalau pengen profilnya bagus dan dilirik oleh para HRD, LinkedIn-nya dibagusin ya gitu. Terus kemudian kalau pengen belajar ya bisa di Instagram juga, tapi juga bisa ngikutin Coolfit di Twitter gitu. Jadi banyak hal banget yang bisa kita lakukan di sosial media. Jangan cuma follow ya yang sifatnya tadi seperti disampaikan narasumber, kemewahan-kemewahan para pesohor gitu ya, yang membuat kayaknya gitu. Kita jadi menginginkan sesuatu yang menurut saya kadang-kadang nggak realistis gitu. Terus kemudian jangan pula kita menjadi orang-orang barbar di sosial media atau di dunia digital. Dikomentari apapun gitu. Jadi kita jahat banget ngomentarin apapun di orang lain gitu, seolah-olah kita paling benar gitu. Tapi di kehidupan nyata kadang-kadang mungkin malah kita mengkeret, nggak berani untuk ngomong. Ayo, saya setuju banget sama Pak Andi. Manfaatkan waktu kita untuk belajar ya teman-teman ya. Coba gali kemampuan teman-teman dan punya goal atau cita-cita. Saya selalu memotivasi itu. Kenapa? Gitu, karena saya juga berasal dari daerah teman-teman. Saya dari Lampung dan 3 jam dari Bandar Lampung itu merantau ke Bandar Lampung, ke Jogja dan sebagainya untuk kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan tentunya. Nada. Dan tentunya internet ini jadi salah satu penjembatan kakak juga nih ya, jadi faktor penting nih dalam karir kakak ini ya Kak. Pastinya. Sekarang internet, dulu saya seperti Bu Betty dan yang lain gitu. Internet masih susah ya gitu. Jadi benar-benar dulu itu ya ampun gitu, internet itu masih susah, masih lemot gitu, aksesnya nggak gampang. Nah sekarang teman-teman ada, tinggal kita mau menggunakannya untuk yang lebih produktif atau cuma mau buat seneng-seneng aja. Pilihan di tangan Anda. Ya, betul sekali nih untuk teman-teman semua. Gunakan media sosial kalian dengan hal-hal yang positif agar citra kita juga bisa terbangun nih di media sosial ini ya. Jadi semua orang juga bisa melihat kita sebagai pribadi yang baik, pribadi yang lebih terbuka wawasannya gitu. Baik, terima kasih kepada Kak Tomris atas sharing-sharingnya hari ini. Namun setelah ini saya ingin minta tolong nih kepada Kak Tommy untuk membacakan 6 penanya terpilih yang akan mendapatkan hadiah voucher e-money. Jadi tetap bersama kami ya Kak. Siap. Baik, izinkan saya untuk meng-highlight materi pada hari ini, bahwa walaupun banyak sekali manfaat-manfaat dari dunia digital ini, namun banyak juga nih hal-hal yang harus diperhatikan. Dan salah satunya yaitu menjaga etika dalam bermedia sosial, pilih-pilih dulu sebelum men-sharing sesuatu. Buatlah jejak rekam digital kita dengan hal yang positif, kemudian berpikir sebelum berkomentar dan juga saring sebelum sharing, agar kita bersama-sama dapat menciptakan dunia digital yang sehat dan aman untuk kita semua. Baik, seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa 10 pertanyaan terpilih akan mendapatkan hadiah voucher e-money. Dan tadi sudah ada 4 penanya terpilih, jadi masih ada 6 peserta lagi nih yang beruntung untuk mendapatkan voucher e-money. Dan untuk para pemenang yang akan disebutkan nanti, diwajibkan untuk nyalakan kameranya, karena apabila tidak akan hangus dan digantikan ke peserta lainnya. Mungkin teman-teman di sini saya mau cek ombak dulu nih. Siapa nih yang menunggu-nunggu hadiahnya hari ini? Mungkin bisa ketik mau untuk mendapatkan hadiahnya. Boleh, saya ingin cek ombak dulu nih. Saya boleh ya, ngetik mau juga ya? Silakan Kak, silakan.
Wah, ini Saya sudah banyak sekali nih yang menunggu di banyak nih Katomus. sekarang ya udah diaktifkan. Ayo teman-teman. Ini mau tuh, banyak yang mau, masih semangat nih. Udah ada 102.000 orang nih dari tidak hanya dari Rokan Hilir ya, tapi kemudian dari berbagai wilayah lainnya. Luar Betul biasa. Ini sekali. masyarakat Riau. Saya salah satu nada boleh ya agak sedikit curhat sambil menunggu nanti kalau ada Silakan Kak, pengumuman silakan. ya. Saya itu sukanya dari literasi digital ini kan di berbagai daerah ya, sampai kabupaten-kabupaten, bahkan mungkin ke depannya sampai kecamatan, karena dunia digital udah semakin canggih ya, gitu, aksesnya udah ke desa-desa gitu. Nah, ketika kemudian kayak saya Rokan Hilir, saya juga membayangkan, saya suka membayangkan teman-teman gitu, bahwa suatu saat saya ke Rokan Hilir gitu, bisa jalan-jalan silaturahmi gitu. Who knows gitu, apa yang kita pikirkan bisa kesampaian. Karena kalau di Betul. Riau saya baru sampai di Pekanbaru gitu. Jadi belum tuh ke yang lain-lain. Pengen banget bisa ke Rokan Hilir dan daerah-daerah lainnya. Termasuk di Kesultanan Siak gitu dan lain, karena saya pecinta sejarah. Baik. Walaupun kita berjauhan ini tapi tetap bisa merasakan ya Kak excitement dari orang-orang dari Rokan Hilir ini ya. Seru sekali nih. Baik, mungkin kita bisa memunculkan nama-namanya. Ayo, mana nama-nama? 6 dari nama yang beruntung. Sambil menunggu, sekali lagi saya juga mau menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada Ibu Betty Epsilon. Ibu Betty, semoga kita jumpa lagi ya, biasanya di forum-forum ketemunya meskipun belum sempat ngobrol-ngobrol. Terus kemudian Ibu Dioni Ditya Perdana, terima kasih ilmunya. Kemudian Pak Andi Saputra, terima kasih. Meskipun belum bergabung, Pak Ilham juga terima kasih. Sudah idealnya hari ini juga urun rembuk juga ya untuk berbagi ilmu. Sama-sama Mas Tom. Siap Ibu. Belum ada namanya? Baik, mungkin sebelum dimunculkan nama-namanya, saya ingin mengingatkan nih kepada teman-teman semua, link absensi sudah ada di kolom chat, jadi bisa dicek, di scroll lagi ke atas, mungkin karena sudah ramai nih, karena ada yang bilang mau ini, bisa di scroll lagi ke atas-atas, ada link absensi yang bisa diisi, dan bisa diikuti juga post testnya dengan memasukkan nomor yang ada di saat pendaftaran di awal. Mungkin bisa dicek lagi, siapa tahu tertinggal. Oh, sudah keluar nih Kak nama-nama pemenangnya nih. Mungkin bisa disebutkan? Wait, saya belum sempat melihat. Oh, ini dia, udah masuk ya. Pertama ada, wah ini harus dihidupkan semua ya. Saya nggak menerima kok. Apakah mungkin seorang koala join pada webinar pagi hari ini? Ya kan? Jadi pokoknya kalau yang bukan wajah asli didiskualifikasi dan ditransfer ke saya aja lah imaninya. Ya, nada ya. Oke, sekarang yang pertama ada Dewa Kuswoyo. Halo Dewa. Yang mana Dewa nih? Kemudian ada Angga Sinaga. Kemudian yang ketiga Kaila Susanti. Yang keempat ada Laras Zulaika. Kemudian yang kelima ada Ani Mayasari. Dan yang keenam ada Siva R. The problem is beberapa pada nggak menghidupkan, cuma 2 sepertinya. Bahkan ternyata ada peserta yang tidak hanya dari Pulau Sumatera dan Jawa, ternyata dari Australia bernama Koala. Betul sekali. Oke, silakan Nadia sendiri yang akan memutuskan. Terima kasih. Dan ya, selamat kepada seluruh para pemenang. Dan ini sudah memunculkan nih Kak muka-mukanya. Koalanya ganteng ternyata ya. Gitu. Karena semuanya cewek tuh yang di atas gitu, ada satu. Nah ini yang huruf ini yang belum nih. Nah, ini Mbak yang tadi berhijab juga sudah kelihatan. Oh, ternyata teman-temannya SpongeBob ya. Ini berarti dari bawah laut ini ikutnya webinarnya ya. Baik, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Jadi siapkan muka cantik dan gantengnya nih teman-teman semua nih. Oke, saya hitung ya. 3, 2, 1. Ya, mungkin bisa diikuti gaya Kak Tomris. Ada literasi digital dong. Iya, literasi digital. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, selamat kepada para pemenang dan terima kasih juga nih kepada Kak Tomris atas sharing-sharing serunya dan semoga kita bisa bertemu lagi nih ya Kak di lain hari. Amin. Semoga Kak Tomris sehat selalu. Baik, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang cukup lama dan karena keterbatasan waktu, sepertinya kita sudah harus berpisah nih di sesi webinar kali ini. Dan jangan lupa teman-teman semua untuk sharing pengalaman kalian selama mengikuti webinar hari ini
di Instagram dengan hashtag Makin Cakap Digital. Dan tag akun Instagram kami @siberkreasi, dan boleh juga nih di tag ke Instagramnya Kak Tommy atau Kak @tomris_ ya Kak. Benar. Bisa banget nih. Baik, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber. Ada Ibu Betty, Ibu Dioni, Bapak Ilham, dan Bapak Andi. Dan terima kasih juga kepada key opinion leader kita, Kak Tomris, atas waktu dan sharing-sharing materinya yang sangat bermanfaat hari ini. Dan saya ingin mengingatkan kembali juga kepada teman-teman semua untuk mengisi link absensi yang sudah ada di kolom komentar. Mungkin bisa dilihat di atas lagi, di scroll lagi, sudah ada link absensi yang sudah disebar oleh host kita, bisa diisi. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta atas partisipasinya dari awal hingga akhir sesi webinar hari ini. Dan sebelum menutup webinar pada hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Sekian sesi webinar pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku di sesi webinar kali ini. Tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, juga menjauhi kerumunan. Dan sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pantun nih untuk teman-teman semua. Pulang kampung ke Rokan Hilir, tidak lupa ke Taman Kota Bagan. Terima kasih peserta yang sudah hadir. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masyarakat Rokan Hilir dan dari berbagai daerah lainnya ya. Sampai jumpa. Izin pamit ya. Terima kasih Bu Betty. Terima kasih Bapak Andi.